Proses imigrasinya pun cepat banget. Ada satu petugas juga yang membantu mengarahkan ke counter-counter AutoGate yang kosong. Begitu halaman paspor di-scan, langsung deh notifikasinya pakai bahasa Indonesia. Lalu diminta scan jari telunjuk, kemudian keluar suara silakan masuk. Wah, keren juga AutoGate imigrasinya. Kembali lagi bersama Recorded by D. Dalam channel ini aku berbagi pengalamanku seputar pergi-pergi, jalan-jalan, dan jajan-jajan. Halo, assalamualaikum dan apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Pagi ini kami sudah berada di dalam taksi untuk menuju ke Jeju International Airport. Ya, kami akan kembali ke Jakarta setelah menghabiskan 3 hari berada di pulau ini. Kami baru saja melewati pintu keberangkatan domestik di gate 2 dan untuk pintu keberangkatan internasionalnya berada di gate 4. Sebelum pintu masuk ada fasilitas troli yang bisa digunakan. Untuk kembali ke Jakarta, aku naik maskapai Flyscoot TR811. Jadi nanti aku transit dulu di Singapura, baru nanti dari Singapura ke Jakarta. Aku langsung cari counter check-innya Flyscoot karena aku memang belum online check-in dan mau drop bagasi juga. Dari informasi keberangkatan internasional ini, counter check-innya ada di A36 sampai A40. Dan kebetulan lokasinya dekat, ada di sebelah kiriku. Antrian check-in dibedakan dalam 3 bagian. Yang pertama tadi untuk member, KrisFlyer, Elite, Gold, dan Silver member. Kemudian ada antrian untuk web check-in, terus di sebelahnya antrian untuk check-in kelas ekonomi. Antriannya sih lumayan ya, nggak terlalu rame. Karena sudah online check-in, jadi proses drop bagasinya lebih cepat. Untuk check-innya cukup serahkan paspor, dan tadi itu ditanya apakah aku membawa barang-barang yang dilarang dibawa ke dalam bagasi, dan aku langsung bilang enggak. Dan untuk naruh bagasinya pun harus tiduran terentang begini atau tengkurap guys, nggak boleh miring. Oh ya, dalam penerbangan ini aku beli bagasi 20 kilo dengan harga segini. Terbang dengan Flyscoot itu cuma dapat bagasi kabin 10 kilo. Nggak mungkin banget sih aku cukup 10 kilo. Karena sebelumnya aku mampir di Seoul sekitar 5 harian. Bawa pakaianku sendiri dan pernak-perniknya aja udah sekitar 15 kiloan. Belum lagi oleh-oleh. Dan ini nih yang paling menuin bagasi. Aku masih nunggu sekitar 5 menit di samping counter untuk mengetahui hasil cek bagasiku aman atau enggak. Setelah bagasiku dinyatakan aman, aku langsung ke sisi kanan bangunan, ke keberangkatan international area. Oh, ternyata di sini ada fasilitas baggage repatch area. Jadi bisa cek berat bagasi di sini. Kalau kelebihan bisa dikeluarin dan ini nih timbangannya ada di sini. Nah, kalau kerumunan di samping gate 5 ini untuk take refund secara otomatis melalui self service kiosk. Di sisi sebelah kananku ini masih counter check-in ya. Keberangkatan internasionalnya tepat berada di bagian kanan gedung. Batas garis antriannya berwarna orange. Aku masih belum mau masuk ke international departure-nya karena masih mau ke kamar mandi dulu. Untuk kamar mandinya juga nggak jauh dari sini. Fasilitas di bilik kamar mandinya lengkap, tempat sampahnya lucu ya. Ada sanitizer untuk membersihin toilet seat-nya, tisu. Klosetnya juga ada bidetnya. Terus di bagian atas ini bisa buat naruh tas. Airportnya juga nggak terlalu rame, nggak banyak antrian di kamar mandi. Untuk proses antrian sebelum memasuki keberangkatan internasional seperti security check, pemeriksaan identitas, dan proses imigrasinya tidak bisa aku rekam ya. Jadi nanti akan aku ceritain aja. Sekarang aku udah keluar dari imigrasinya dan sedang menuju ke gate 14. Dinding kaca di sebelah kiri ini adalah imigrasinya. Dan di sebelah kananku ini adalah Lotte Duty Free. Jadi kalau masih mau beli oleh-oleh bisa di sini. Oh ya, tadi boarding passku di print sekalian ya saat check-in. Baik untuk penerbangan dari Jeju ke Singapura dan dari Singapura ke Jakarta. Jadi nanti aku ambil bagasinya di Jakarta. Dari boarding pass ini, gate-nya ada di 14 dengan waktu boarding di jam 9:20. Oh iya, aku lanjutin lagi ceritaku sebelum masuk ke keberangkatan internasional ini. Sebelum pemeriksaan ID, di-scan juga boarding pass-nya. Lalu lanjut ke pemeriksaan keamanan. Di pemeriksaan keamanan ini sangat strict dengan cairan. Kalau ketahuan masih ada cairan yang kebawa, mereka akan langsung buang. Ternyata gate 14 itu dekat dengan pintu
untuk keluar imigrasi. Dari informasi yang ada di sini, ada 8 gate yang melayani keberangkatan internasional, mulai dari gate 14 sampai dengan gate 22. Kembali lagi ke security check, untuk laptop tidak perlu dikeluarkan dari tas dan nggak perlu juga copot sepatu. Dari pemeriksaan keamanan langsung ke imigrasi. Proses imigrasinya pun cepet banget. Ada satu petugas juga yang membantu mengarahkan ke counter-counter autogate yang kosong. Begitu halaman paspor di-scan, langsung deh notifikasinya pakai bahasa Indonesia. Lalu diminta scan jari telunjuk, kemudian keluar suara silakan masuk. Wah, keren juga autogate imigrasinya. Aku explore dulu keberangkatan internasionalnya di sini karena memang nggak terlalu luas juga bandaranya. Sekalian aku mau cari tempat refill air mineral yang gratis. Fasilitas yang ada di sini ada cafe, restoran, shopping, lotte duty free, dan yang ngantri-ngantri ini adalah fasilitas untuk tax refund. Yang di sini tax refundnya manual ya, dalam artian masih dilayani sama orang, nggak seperti kios mandiri yang di bawah tadi. Di keberangkatan internasional ini ada fasilitas 2 toilet. Yang ke kiri ini untuk menuju gate 21 dan gate 22. Dan di seberangnya untuk gate 16, 17, dan 18. Kamar mandi untuk disable juga disediakan. Di ujung di sisi kiri masih ada beberapa restoran, sementara di sisi kanannya gate 19 dan 20. Aku balik lagi ke gate 14, tapi aku mau isi air mineral dulu di samping tax refund ini. Ini pemandangan yang bisa aku nikmati dari ruang tunggu di gate 14. Lakukan garis pantai dan laut terlihat dari sini. Pengumuman boarding time-nya on time banget, pas di 9:20. Di sini paspor diperiksa dan boarding pass di-scan. Setelah pengecekan boarding pass, seluruh penumpang diarahkan ke bawah. Untuk menuju ke pesawatnya, kami naik bis. Fly Scootnya jauh diparkir dari Garbarata dan gedung keberangkatan. Kalau dari sini sih, kayaknya dia diparkir di belakang Asiana. Jauh banget kan? Untuk mencapai ke sana perlu waktu sekitar 5 menitan dengan bus. Langit di sini bersih banget ya, walaupun sebagian tertutup dengan awan. Ini dia badan pesawat Fly Scoot yang akan membawa kami ke Singapura, Airbus A320, pesawat narrow body yang memiliki lorong tunggal. Pesawat ini memiliki konfigurasi tempat duduk 3-3, seluruhnya kelas ekonomi. Oke, sampai di sini dulu ya videoku kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman yang baru pertama kali akan terbang dari International Departure Jeju International Airport. Untuk video penerbanganku dari Jeju ke Singapura, aku share di video berikutnya ya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai bertemu lagi di video-videoku yang lain. Bye-bye.